maaf. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Kitab Ihya Ulumuddin juz 4 halaman 45 menjelaskan tentang bagian-bagian hamba-hamba Allah di dalam dawamnya taubat. Orang-orang yang bertaubat di dalam taubatnya terbagi 4 tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah taubatnya orang-orang yang mempunyai jiwa mutmainnah. Tingkatan kedua, taubatnya orang-orang yang mempunyai jiwa nafsu lawamah. Tingkatan ketiga yang mempunyai jiwa nafsu musawwilah. Tingkatan taubat yang keempat yang paling bawah yaitu tingkatan taubatnya jiwanya orang yang nafsunya ammarah. Ini tingkatan paling akhir, paling bawah, paling jelek. Tingkatan yang keempat. Jadi bagian-bagian hamba di dalam bertaubat itu terbagi 4 tingkatan. Orang-orang yang taubat di dalam taubat itu terbagi 4 tingkat. Tingkatan yang paling tinggi, tingkatan orang yang jiwanya itu nafsu mutmainnah. Tingkatan kedua yang jiwanya itu nafsu lawamah. Tingkatan ketiga yang jiwanya itu nafsu musawwilah. Tingkatan keempat yang jiwanya itu nafsu ammarah. Sing arapal. Tinggal we tanyakeun ai urang nu mana gitu. Kelas nu mana urang teh gitu. Nah kelas nu kahiji, kadua, katilu atawa kaopat gitu. Kantun pariksa nya parios ku urang. Jadi orang-orang yang bertaubat di dalam taubatnya terbagi berapa tingkat? 4 tingkat. Anak-anak biar ngerti terbagi berapa tingkat? 4 tingkat. Yang pertama adalah tingkatan orang yang jiwanya nafsu mutmainnah. Tingkatan kedua orang yang jiwanya nafsu lawamah. Tingkatan yang ketiga orang yang jiwanya nafsu musawwilah. Tingkatan yang keempat orang yang jiwanya nafsu ammarah. Yang paling berbahaya tingkatan yang keempat ini. Ini paling berbahaya, nafsunya nafsu ammarah. Artinya ammarah tukang memerintah kepada keburukan, ngajaknya kepada kemaksiatan, ngajaknya kepada kemalasan, ngajaknya kepada perbuatan yang tidak baik. Itu namanya nafsu ammarah. At-tabaqatur rabi'ah, bahwa tingkatan taubat orang yang keempat, ayyatuba adalah bertaubat orang tersebut wa yajri dan berjalan muddatan alal istiqamah pada waktu di dalam istiqamah. Dia bertobat, berjalan di dalam ketaubatannya pada waktu di dalam keistiqomahan. Tsumma ya'uda ila muqarafati dzanbi, lalu orang tersebut kembali kepada mengerjakan dosa awid dzunubi atau beberapa dosa. Sudah dia taubat, terus berjalan beberapa waktu dia istiqomah di dalam taubat, kemudian dia kembali lagi kepada mengerjakan satu dosa atau beberapa dosa. Min ghairi ayyuhaddisa nafsahu bitaubah, disertai tidak ada menceritakan akan dirinya untuk bertaubat.
Wa min ghairi ayyata'assafa ala fi'lih, dan disertai tidak ada rasa penyesalan atas pekerjaan itu dosa. Sudah melakukan dosa lalu tidak ada bisikan kepada nafsunya untuk melakukan taubat, dan tidak ada rasa penyesalan ya atas mengerjakan itu dosa. Ini sedang menjelaskan tingkatan tobatnya nafsunya orang yang jiwanya jiwa ammarah. Jadi orang-orang yang jiwanya masih ammarah, ya, jiwa yang masih busuk, yang masih kotor, yang masih nggak baik, itu setelah dia melakukan tobat lalu melakukan dosa, setelah melakukan dosa lalu dia tidak ada bisikan ingin bertaubat, lalu dia tidak ada penyesalan di dalam mengerjakan itu dosa. Balian hamiku inhimakal ghafil fittiba'i syahwati, bahkan dia ya inhamaka habis-habisan, mek ya, artinya dia habis-habisan di dalam melakukan dosa terus menerus, seperti habis-habisannya orang yang lupa hatinya kepada Allah di dalam mengikuti syahwat-syahwatnya. Fahadha min jumlatil musirrin, ini tergolong orang-orang yang menetap di dalam perbuatan dosa. Jadi itu orang-orang yang jiwanya nafsu ammarah itu, dia setelah tobat tidak lama dia melakukan dosa, dan setelah melakukan dosa tersebut tidak ada bisikan kepada hatinya untuk melakukan tobat, dan tidak ada rasa penyesalan atas pekerjaan itu dosa. Bahkan dia habis-habisan terus menerus di dalam mengikuti keinginan hawa nafsunya. Ini orang termasuk golongan orang-orang yang menetap di dalam perbuatan dosa. Wa hadhihi nafsu hiya nafsul ammaratu bisu. Nah, nafsu ini adalah nafsu yang tukang memerintahkan kepada keburukan. Jadi umumnya orang itu, jiwa manusia itu umumnya awalnya tukang memerintah kepada keburukan. Awalnya. Lalu kalau dipaksa dilawan, diperangi, akan meningkat nanti sifat nafsunya. Harus diperangi ya, untuk meningkat, naik kelas dari kelas nafsu amarah ke kelas nafsu sawalah, ke kelas nafsu lawamah, ke kelas nafsu mutmainnah, itu membutuhkan mujahadah dan riyadhah. Membutuhkan mujahadah itu memerangi, terus dipaksa terus dipaksa. Nah itu baru. Kalau tidak ada mujahadah, tidak ada riyadhah, tidak naik-naik nafsunya, itu aja seperti itu. Nafsunya tidak naik, ya, sifat nafsunya tidak berubah, terus aja jadi nafsu ammarah, nafsu yang tukang memerintahkan kepada keburukan. Ini nafsu adalah nafsu ammarah yang tukang memerintah kepada keburukan. Wal al-farraratu minal khair, yang sangat kabur dari kebaikan. Nafsu ini nafsu tidak mau melakukan perbuatan yang baik, dia kabur, tidak mau melakukan amal soleh. Nafsu seperti ini. Wa yukhafu ala hadza sul khatimah, dan dikhawatirkan kepada orang ini, kepada orang yang mempunyai jiwanya jiwa ammarah bisu. Apa yang dikhawatirkan? Su'ul khatimah, pungkasan yang buruk. Dihariwangkeun mautna su'ul khatimah, di mana jelema jiwana masih kena jiwa nafsu ammarah bisu. Maka kalau kita ingin selamat daripada su'ul khatimah, harus terus diperangi nafsunya supaya naik kelas. Ini nafsu sawalah, nafsu lawamah, nafsu mutmainnah. Mau bisa naik satungtung digugu wae nafsuna. Mung ibadah digugu,
hayang doraka diguguk mau naik gitu mah. Tiba heula tibuuk hideung nepi ka buuk bodas kitu we. Atuh mau naik. Tah kudu naik kelas. Kumaha cara keur naikkeun supaya jiwa kita ini jiwa yang dimuliakan oleh Allah, yang diridhoi oleh Allah, harus dilawan nafsunya. Enggan untuk ibadah lawan. Harus seperti itu. Baru naik kelas. Ngerti anak-anak? Kalian ingin naik kelas, harus memerangi hawa nafsu. Malas menghafal, lawan. Malas mengulang-ulang, lawan. Malas ngaji, lawan. Baru naik kelas. Kalau kalian malas belajar, ya inginnya tidur aja, inginnya main, nggak naik. Orang itu kalau ingin naik jiwanya, jiwa yang mulia, harus memerangi hawa nafsunya. Dan harus latihan terus, jangan sekali, terus latihan terus. Orang ingin sampai pemain bola, ingin apa? Dapat piala, itu latihannya bukan sekali. Wah, berulang-ulang. Supaya memenangkan piala. Ya, pakai latihan tuh. Latihan atuh. Tinju hayang berhasil, latihan tuh. Wah, latihan lagi ripuh pisan. Urang hayang naik, hayang menang piala, jiwa urang hayang naik tuh latihannya mau bisa atuh. Habeun we digugu nafsuna. Mau naik, jadi jelema hina we tuluy nya. Lamun ukur ngagugu ka hayang nafsu. Kalau kita ikuti hawa nafsu terus, orang hina kita, nggak ada nilainya di hadapan Allah. Nah, jadi usahakan terus lawan. Nih sholat malas lawan, ibadah malas lawan, amal soleh malas, terus seperti itu. Sampai kapan? Sampai mati. Sampai kapan? Sampai mati. Kalau kita ingin berhasil harus seperti itu. Terus dilawan nafsunya. Ya, ingin maksiat, ingin melihat maksiat, ingin berucap maksiat, kita lawan terus, lawan. Ini maksiat, terus dilawan. Ditinggalkan maksiat, harus seperti itu. Baru naik kelas. Jadi orang yang berharga, bernilai di hadapan Allah. Orang yang mulia di hadapan Allah. Orang yang dimuliakan oleh Allah ketika kita mau berjuang melawan hawa nafsu. Haroream kama sigit, lawan. Haroream ngaji, lawan. Tunduh, lawan. Haroream indit ka pangaji, lawan. Terus lawan. Da setan ge teu eureun ngajak kana gorengna, nafsuna teu eureun ngajak kana gorengna. Urang ge ngalawan ge ulah ya mah kumaha, ai nafsuna teu eureun ngajak, ai urangna kadang-kadang ngalawanna, kadang minangna teh mangga wae. Cuk setan teh ke deui, mangga atuh ka wae ku setan teh. Ke deui we ka masjid mah mangga eleh wae. Habeun we kao ku setan, kao ku nafsu. Rek jadi jelema mulia kumaha? Lamun hirup teu daek merangan hawa nafsu. Tah nilaina jelema, hargana jelema, kamuliaan jelema teh nalika daek merangan hawa nafsu. Kakarak jadi jelema mulia satungtung ngaguguai hawa nafsu wa tiba'u ahwa ra'su syarri habaila. Nuturkeun ka hayang nafsu modal sagala kacilakaan. Babari hayang cilaka mah gugu we ka hayang nafsu. Tah ngagugu hawa nafsu teh modal keur ngahasilkeun kacilakaan. Hayang cilaka ulah cilaka ya. Nah, gitu. Nah, dikhawatirkan wa yukhafu ala hadza su'ul khatimah. Dikhawatirkan kepada orang ini yang mempunyai jiwa ammarah bisu. Apa yang dikhawatirkan? Su'ul khatimah, yaitu mati dalam keadaan buruknya. Su'ul pungkasan yang buruk. Wa amruhu fi masyiatillah, dan urusan orang tersebut di dalam dalam kehendak Allah. Urusannya dalam kehendak. Kalau dia mati jiwanya masih ammarah, wah itu bahaya. Pokoknya itu terserah Allah lah nanti di akhiratnya. Kalau orang mati jiwanya masih jiwa ammarah, jiwa tukang memerintahkan kepada keburukan, belum naik kelas.
Masih jiwanya jiwa amarah, yang dicari itu ingin kenyang makan, ingin enak tidur, ingin main-main, ingin senang-senang, ingin happy-happy, itu hayang nanti healing jeung healing we deui. Tidak memikirkan ibadah, tidak memikirkan amal saleh, tidak memikirkan kebaikan-kebaikan, dikhawatirkan matinya suul khotimah. Orang tersebut itu jiwa yang jiwa seperti itu dikhawatirkan matinya suul khotimah dan urusannya diserahkan kepada kehendak Allah. Fa in khutima lahu bisu'i syaqya syagawatan la akhira lahu, jika diakhiri orang tersebut dengan keburukan, dengan kemaksiatan atau matinya dalam kekufuran, maka celaka dengan kecelakaan yang tidak ada akhirnya, terus binasa, celaka, sengsara, enggak ada habis-habisnya. Na'udzubillah min dzalik. Wa in khutima lahu bil husna hatta mata ala tauhid fayuntadharu lahu khalas minan nar walau ba'da hin. Orang kalau dia itu matinya dalam kufur, ya sudah, tidak ada lagi harapan selamat. Tidak ada lagi harapan kalau matinya dalam keadaan kufur. Tapi kalau matinya dalam keadaan tauhid, dia diakhiri dengan yang baik sehingga matinya dalam keadaan tauhid, maka ditunggu baginya keselamatan dari api neraka meskipun setelah beberapa waktu. Ya, tadi atas kehendak Allah. Kalau mati dia sedang jiwanya di nafsu amarah, ya kehendak Allah terserah. Kalau Allah mengampuni selamat, kalau Allah tidak mengampuni maka dihukum oleh Allah, masukkan dulu ke dalam neraka, dibakar dulu oleh Allah. Meskipun beberapa tahun, ada yang 1000 tahun dibakarnya. Na'udzubillah min. Maka kita sekarang lawan nafsu kita. Kapan waktunya memerangi hawa nafsu? Sekarang. Aduh haroream itu paksa. Kudu kitu nafsu mah. Kudu dilawan tuluy, dipaksa tuluy. Kakarak bager. Satungtung ngagugu wae hawa nafsu, hese rek jadi jelema bager teh. Jadi hayang bager teh kudu merangan hawa. Moal pangih jeung bager, satungtung gawena ngagugu hawa nafsu wae mah. Itu. Moal pangih jeung kasolehan, hatina moal jadi jelema soleh, jelema anu gawena ukur ngagugu hawa nafsu, lawan nafsu orang, nyarek kana hade lawan, nitah kana goreng lawan, terus harus seperti itu. Wala yastahilu ayashmulahu umumul afwi bisababin khafin la nattali'u alaih, dan tidak mustahil orang tersebut mendapatkan ampunan dari Allah dengan ada sebab yang tersembunyi yang kita tidak tahu. Kama la yastahilu ayyadkhulul insanu kharaban liyajidakan zan, sebagaimana tidak mustahil masuknya manusia kepada satu tanah yang kosong untuk mendapatkan simpanan harta. Fayattafiqu ayyajidahu, dan dia mendapatkan itu simpanan harta. Wa ayyajlisa bil baiti liyaj'alahu Allahu aliman bil ulumin ghairi ta'allumin kama kana al-anbiya sallallahu alaihim. Dan seperti duduknya itu orang di rumahnya agar dijadikan oleh Allah menjadi orang yang berilmu tanpa belajar. Tidak mustahil, tapi sangat jauh. Oh, kayak jelema teu daek ngaji jadi pintar gitu. Waduh, jadi bisa maca kitab. Gitu teu? Hese. Meskipun tidak mustahil bagi Allah, bisa-bisa saja. Allah kawasa, tapi harus pakai sebab. Nah, langsung diborojokeun jadi jangan gitu. Diborojokeun langsung jadi jalma beunghar gitu. Tetap harus ada usaha. Dan tidak mustahil orang tersebut mendapatkan ampunan dari Allah karena ada sebab yang tersembunyi yang kita tidak tahu. Seperti tidak mustahil seorang manusia masuk ke tempat yang kosong untuk mendapatkan satu simpanan. Yang datang ke Tegalan, masuk ke tempat yang lapang, dia cari itu simpanan harta. Ya mungkin bisa dapat, mungkin sangat mungkin juga tidak dapat harta karun. Meskipun ya mungkin bisa ia dapatkan, mungkin juga tidak ia dapatkan. Seperti dia duduk di rumah agar dijadikan seorang yang berilmu tanpa belajar seperti para nabi. Para nabi mah puguh deui nabi.
Ya mah nabi lain, rasul lain, wali lain, teu daek ngaji, ya anggar we kitu bodoh. Fa talabul maghfirah bit ta'ah ka talabil ilmi bil juhdi wat tikrar. Kata Imam Ghazali bahwa mencari ampunan dengan ketaatan. Bagaimana kita mendapatkan ampunan? Ya dengan ketaatan. Kalau kita ingin dapat ampunan, laksanakan ketaatan. Itu nanti ada harapan hasil mendapatkan ampunan. Seperti orang yang mencari ilmu dengan ketekunan dan mengulang-ulang. Santri ya, getol, wah getol, ngapalkeun getol, ngajina tara tinggal nulis, geus waktu nongkrong Nanti santri waktu nongkrong di luhur di jalan we kieu. Nah naon ieu maneh teu lalieur pisan. Santri ninggalian jalan we haban. Menang naon eta ningali jalan? Kakebulan we haban. Tingali kitab lain ningali jalan. Ngerti santri? Ningali jalan wae ieu mah kumaha? Santri mah tah kudu panggihna teh kitab deui kitu santri ngaranna. Nah, jadi orang yang mencari ampunan Allah dengan ketaatan, dengan apa? Dia amal solehnya rajin, supaya mendapatkan apa? Ampunan Allah. Sholatnya bagus, akhlaknya bagus, segala baik. Nah itu orang yang mencari ampunan dengan ketaatan seperti orang yang mencari ilmu dengan kesungguhan dan mengulang-ulang. Coba santri lamun rajin, getol ngapalkeunna, getol mutolana, menang ilmu moal. Menang. Coba santri hayang menang ilmu gawe hes, ulin, nongkrong, menang ilmu moal. Bodoh we eta, rek sabaraha tahun di pasantri belat we anger. Teu bebenangan. Itulah gambarannya. Itu gambarannya seperti itu. Orang yang mencari ampunan dengan ketaatan seperti orang yang mencari ilmu dengan kesungguhan dan mengulang-ulang pelajaran. Kamu jadi hafal, kan dapat ilmu. Jadi ngerti, dapat ilmu. Coba kamu malas, dapat apa? Dapat susah, dapat bingung, akhirnya gak betah buya di pesantren. Dah siapa kedua tuh di pesantren. Mojo. Melak kedua, abdi mah bade ngalih we. Siapa? Di dia kedua, di pesantren saja kedua deui. Sok sing nyaan ngajina di mana-mana ge. Ngaras. Masyaallah. Wa talabil mali bitijarah wa rukubil biharu. Dan seperti mencari harta dengan dagang. Jalma hayang menang duit, dagang embung, usaha embung, gawe hees, rek duit menang duit di mana? Loh kayak mere anu nya abdi mah hayang beunghar, gawe atuh alim, kumaha maneh teh? Beunghar hayang aya mung. Leres teu? Kitu deui jelema anu hayang meunang hampura di salat ahar hoream ngaji rek meunang hampura kumaha maneh teh? Kitu-kitu wae mah. Itu secara zahirnya seperti itu meskipun semua adalah pada kehendak Allah. Wa talabiha bi mujarradi rajama khabar bil wa talabuha bi mujarradi rajama khabar amal katalabil kunuz fil maudhi kharbah. Bahwa mencari ampunan Allah dengan hanya angan-angan saduh muga we Gusti ngahampura. Salat pada subuh ahar hoream siapa kumaha? Salat embung, ibadah embung, amal soleh embung, ngaji embung. Ai taun muga we Gusti Allah ngahampura ka abdi. Ai doraka unggal poe teureun. Kumaha ieu maneh teh? Teu mikir, kamanakeun emutanana tah gitu. Jalma nu nyiar hampura bari ukur harapan sata kosongna amal soleh teu ngalaksanakeun amal soleh sacara jalma nu nyiar harta simpenan nya fil mawadil kharbah dina tempat-tempat anu kosong. Di Tegalan, di Paculan. Ada hayang menang naon harta karun. Da ada tuh lain tempatna minangkana gitu. Wa talabil ulum min ta'limil malaikah. Abdi mah kewe hoyong diurukan ku malaikat. Siairah panggil saja malaikat. Abdi mah bade ngaos teh ka malaikat we. Hasil mah kira-kirana. Hese hasilna meskipun mungkin wae teu mustahil di muka Allah mah. Kawasa wae tapi mungkin teu mungkin gitu. Ibaratna gitu. Sababna lahiriahna. Ayo julma abdi mah mau ngaos ka ajeungan bade ngaos ka malaikat. Kira panggil ka malaikat. Kira-kira rek panggil malaikat teh. Malaikat Ijrail heuh. Terus teh panggil mah aja malaikat Ijrail dicabut nyawana coba. Ya jelema mau ngaji abdi mah hayang ngaos teh ka makhluk nu pangsucina malaikat. Kira kira panggil tuh. Meskipun bagi Allah tidak mustahil kawasa we bagi Allah. Tapi kan Allah menciptakan sebab ya itu.
Harus. Walaita majtahada ta'allama, kata Imam Ghazali. Walaita majtahada ta'allama, dan sangat menginginkan orang yang bersungguh-sungguh, dia ada kesungguhan, lalu dia belajar, mendapatkan nu getol wae cantang tu menang ilmuna, komo nu kadowo. Nu getol usaha cantang tu menang. Dina usaha komo anu teu daek usaha. Itu nu daek ngaji wae geus hese barobah kalakuna, komo nu tara ngaji minangkana kitu. Walaita man ittajara istaghna, sangat menginginkan orang yang mau berdagang dia menjadi orang yang kaya. Tuh hayang beunghar wae kudu usaha. Ya mah hayang beunghar tapi teu daek usaha hayang boga duit gawe kan ulin gawe nang hees nek boga duit di mana atuh. Itu walaita man shoma wa shalla ghufira lahu, sangat menginginkan orang yang puasa, orang yang sholat, dia mendapatkan ampunan Allah. Cacak nu sholat, cacak nu puasa ge can pasti menang hampura Allah. Da kudu ikhlas sholat jeung puasana ge. Ieu mah tara salat tara puasa aya hayang menang hampura Allah cing mah ane miti mana wae. Ka mana wae atuh emutan teh. Linglung hirupna teh. Maka kesimpulan kata Imam Ghazali, fannasu kulluhum mahrumun illal alimun. Maka bahwa manusia keseluruhannya terhalang dari menghasilkan kebahagiaan kecuali orang-orang yang mempunyai ilmu. Wal alimuna kulluhum mahrumun illal amilun. Semua orang yang punya ilmu dia terhalang dari menghasilkan kebahagiaan kecuali orang-orang yang mengamalkan ilmunya. Tuh nu boga ilmu ge cantang tuh menang hasilkan kebahagiaan, lamun teu daek ngamalkeun ilmuna. Bahkan wal amiluna kulluhum mahrumun illal mukhlisun. Nu ngamalkeun ilmu getol sakararupa amal solehna masih kene dihalangan tina ngahasilkeun kebahagiaan kecuali orang-orang yang ikhlas di dalam pengamalannya. Tuh kudu ikhlas. Wal mukhlisuna ala khatarin azim, bahkan orang-orang yang ikhlas pun mereka ada pada bahaya yang amat besar. Pika hariwangan kene nu ikhlas. Naon pika hariwangan? Pi hariwang pas akhir umurna teu keur ikhlas. Itu yang ikhlas, komo nu teu ikhlas. Eta nu amal soleh, komo nu teu amal. Eta nu boga ilmu, komo nu teu boga ilmu. Gitu kesimpulannya. Ngerti anak-anak? Ngerti tidak? Nah ini ucapan Imam Ghazali. Biar hafal. Fannasu kulluhum mahrumuna illal alimun. Biar ngerti anak-anak nih. Ya, nih ucapan Imam Ghazali. Fannasu kulluhum mahrumuna illal alimun wal alimuna kulluhum mahrumuna illal amilun wal amiluna kulluhum mahrumuna illal mukhlisun wal mukhlisuna ala khatarin azim. Itu kesimpulannya. Cacak nu boga ilmu ge lamun teu ngamalkeun mah bahaya. Hese rek pangijing kabahagiaan teh. Cacak jelema nu ngamalkeun ilmu lamun teu ikhlas, aduh hese rek pangijing bagja. Oge nu ikhlas ge aya dina pika hariwangeun nu pohara. Hariwang teuing manehna akhir umurna teu ikhlas. Teu mustahil eta kajadian, ya. Maka yang pertama kita harus punya ilmu, yang kedua kesimpulannya kita harus mengamalkan ilmu, yang ketiga harus ikhlas di dalam melaksanakan ilmu amal tersebut dan harus disertai dengan rasa takut di dalam keikhlasannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada hidayah kepada kita semua. Allah berikan taufik hidayah kepada kita semua menjadi orang-orang yang bertaubat kepada Allah yang sesungguhnya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Ila al-majdi wal ma'ad.